Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah kita Sosiologi Lingkungan. Kita akan membahas topik yang ketujuh ya. Hari ini, kesempatan ini kita akan fokuskan pada salah satu objek kajian sosiologi lingkungan, yaitu mengenai apa sebab-sebab terjadinya kerusakan lingkungan ya. Nah, saya akan berbagi layar kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik ya. Kita di topik ketujuh ya. Nah, saya kasih judul topik kita pertemuan kali ini dengan persoalan lingkungan, developmentalisme, dan pembangunan berkelanjutan. Dari judul saja semestinya Anda sudah bisa menangkap apa yang akan saya sampaikan kepada Anda. Pertama ada persoalan lingkungan, kemudian developmentalisme, dan pembangunan berkelanjutan. Di situ ada masalah, yaitu persoalan lingkungan, yang di sini juga ada kira-kira ada penyebabnya, yaitu developmentalisme. Yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan yang kita bisa anggap sebagai solusinya. Mari kita lebih lanjut ya, supaya Anda paham. Nah, saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang apa yang dilakukan oleh sosiologi lingkungan atau apa yang dikaji oleh sosiologi lingkungan. Ada tiga hal ya. Pertama, sosiologi lingkungan itu membahas tentang sebab-sebab terjadinya persoalan lingkungan. Ya, ini kita bahas di pertemuan kedua. Nah, mestinya Anda ingat dan Anda paham kalau Anda baca ya, dan juga melihat video saya sebelumnya. Isu yang kedua yang dibahas oleh sosiologi lingkungan adalah dampak-dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan. Yang ketiga yang dikaji oleh para ilmuwan sosiologi lingkungan adalah mencoba untuk memberikan solusi atas persoalan lingkungan. Isu yang dua pertama yaitu sebab-sebab dan dampak itu rata-rata sebagian besar dan mungkin hampir semuanya itu disepakati oleh ahli sosiologi lingkungan. Tapi yang ketiga ini ada beberapa ilmuwan sosiologi lingkungan yang mungkin tidak sampai ke situ, bahkan mungkin menganggap tidak perlu karena merasa bukan tugasnya. Tapi nggak masalah, pada kesempatan kali ini saya jelaskan juga kepada Anda ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang kerusakan lingkungan, ya, sosiologi lingkungan mencoba untuk mengidentifikasi apa kira-kira yang menjadi penyebab utama munculnya kerusakan lingkungan. Ya, nah, setelah melakukan analisis, kajian, riset dan sebagainya, maka mereka menemukan salah satu faktor utama, penyebab utama munculnya kerusakan lingkungan adalah apa yang disebut dengan developmentalism atau developmentalisme yang saya Indonesiakan menjadi pembangunanisme. Developmentalisme berasal dari kata bahasa Inggris to develop yang artinya mengembangkan atau membangun. Kata bendanya development. Nah, ketika pembangunan menjadi sebuah ideologi, menjadi sebuah paham tertentu yang dipegang oleh orang tertentu atau kelompok tertentu atau negara tertentu, itu menjadi isme, maka disebut pembangunanisme atau developmentalism. Nah, oke. Nah, mereka para ilmuwan sosiologi lingkungan menganggap bahwa developmentalisme inilah sebagai salah satu faktor pendorong utama munculnya kerusakan lingkungan. Tentu banyak ya, tapi kali ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda ini dulu ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan lihat sebab-sebab lain. Pertanyaannya, apa itu developmentalisme? Apa itu developmentalism? Nah, seperti saya katakan tadi di atas, ada kata development, ada ism. Nah, developmentalism ketika menjadi sebuah ism disebut sebuah ideologi paham menjadi developmentalism, developmentalisme.
Apa artinya? Nah, developmentalism itu artinya pemikiran atau ideologi yang menganggap, yang berpandangan bahwa pembangunan itu adalah satu-satunya cara dan strategi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Oke. Nah, sekali lagi, developmentalisme adalah sebuah paham atau ideologi yang memandang bahwa pembangunan merupakan strategi utama dalam memperoleh kemakmuran sebuah masyarakat atau negara. Ya. Nah, ini. Nah, faktanya kalau kita lihat sebagian besar negara itu menganut developmentalisme, menganggap bahwa kalau ingin sebuah negara itu maju, makmur, maka harus menerapkan dan melaksanakan developmentalisme ini. Ini dimulai dari negara-negara Barat itu sendiri, negara Eropa Timur dan Amerika. Nah, kemudian diikutin pula negara-negara di belahan dunia lainnya yang kita sebut dengan negara dunia ketiga atau negara berkembang di Afrika, di Asia, termasuk negara kita. Ya, nah, nah intinya begini, developmentalisme berpendapat bahwa ini yang terlihat di negara berkembang sepertinya bahwa pembangunan negara-negara di dunia barat, di dunia ini kalau ingin maju bisa diwujudkan utamanya dengan melalui pasar bebas, pasar dalam negeri yang kuat, dan misalnya dengan menciptakan uh, pasar dalam negeri yang kuat dan beragam dan tarif barang impor yang tinggi. Bisa Anda lihat kan di sini bahwa pembangunanisme ini sangat materialistik karena fokus kepada pembangunan ekonomi, ya seperti itu. Nah, untuk lebih memahami apa itu developmentalisme, kita bisa melihat ada paradigma. Kita bisa mengidentifikasi bahwa ada satu paradigma yang dipegang oleh para pendukung developmentalisme ini. Dipegang oleh para ekonom yang mendukung developmentalisme ini. Yang dipegang oleh kepala-kepala negara, oleh pemerintah-pemerintah yang menggunakan strategi ini. Dan ini hampir di banyak negara, hampir di semua negara di dunia, ya, yaitu paradigma pertumbuhan, growth. Nah, nah, maksudnya begini, bagi negara yang menggunakan developmentalisme atau pemerintah atau ekonom, yang mereka utamakan adalah pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan ekonomi tentunya. Ya, dengan demikian pembangunan sebuah bangsa, sebuah masyarakat diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi, economic growth, yang mendasarkan pada pendapatan nasional per kapita. Nah, jadi yang mereka inginkan adalah pertumbuhan ekonomi masyarakatnya secara nasional pula yang dilakukan melalui pembentukan misalnya yang didapatkan melalui dibukanya seluas-luasnya investasi asing, ya dibuka oleh negara itu supaya uh, investasi itu buka dan industrialisasi supaya apa, negara punya banyak tabungan. Kalau negara punya banyak tabungan maka ekonomi terasa maju, bertumbuh. Yang tumbuhnya di sini tumbuhnya ke atas, ya tumbuhnya ke atas. Kata tumbuh itu berarti kan growth, growth itu ada ke atas. Nah, ini yang menjadi kata kunci pertumbuhan ekonomi, artinya naik terus. Nah, apa indikator dari pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ini? Yaitu indikatornya itu adalah makroekonomi. Ya, Anda kan mungkin Anda mungkin pernah mendengar ada makroekonomi, mikroekonomi. Nah, yang menjadi indikator pertumbuhan sebuah negara secara ekonomi adalah makroekonomi. Misalnya pertumbuhan pendapatan real per kapitanya. Berapa sih? Nah, berapa pendapatan per kapita sebuah negara? Indonesia sekarang mungkin sudah ribuan dolar ya. Nah, semakin tinggi per kapita angka makro-makro itu semakin bagus. Juga dilihat misalnya di pertumbuhan ekonomi. Oh, misalnya ekonomi tahun ini Indonesia adalah 5, sekian persen. Nah, semakin tinggi itu semakin bagus pertumbuhannya 6%, 7%. Nah, mungkin hari ini karena krisis pandemi, kita mungkin ditargetkan 5%, mungkin tidak sampai 5%, mungkin 4%. Tapi itu masih cukup bagus dari banding negara lain yang mungkin seperti Eropa itu ada yang sampai 1% saja menunjukkan, bahkan ada yang minus ya, seperti itu. Nah, itu adalah indikator-indikator pembangunanisme. Kalau ingin melihat negara itu maju, bertumbuh, maka lihatlah fakta indikator makroekonominya. Inilah
paradigma yang dipakai oleh para pendukung dan negara, baik ekonom, pemerintah yang menggunakan developmentalisme sebagai ukuran kemajuan masyarakat. Nah, nah, ketika negara menggunakan developmentalisme sebagai strategi utama pembangunan negaranya, maka pemerintah bertugas meningkatkan dan memacu ekonomi dengan meningkatkan rasio tabungannya. Maka tugas pemerintah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu dan memacu semakin supaya tetap tumbuh, ya, melalui yaitu investasi, industrialisasi supaya tabungan negara tambah banyak, devisa negara tambah banyak. Diwujudkan misalnya dengan apa itu APBN yang semakin meningkat setiap tahun, kayak seperti itu. Nah, yang kedua, selanjutnya yang dipahami oleh para pendukung developmentalisme adalah bahwa negara itu tumbuh ke atas, pertumbuhan ekonominya ke atas gitu kan. Nah, dari kalau sudah naik ke atas, mereka berharap maka muncul tetesan-tetesannya ke bawah. Nah, dari pertumbuhan ekonomi yang naik terus, maka mereka harapkan ada muncul tetesan-tetesan yang akan menciptakan kemakmuran masyarakat, mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan teori atau konsepsi yang disebut trickle down effect, efek tetesan ke bawah. Kuehnya meningkat ke atas, lalu mereka harapkan akan menetes tuh untuk mengatasi persoalan masyarakat. Seperti apa? Kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan sosial, dan sebagainya. Ini harapan mereka. Nah, persoalannya apakah itu terwujud atau tidak, tetesan itu ke bawah dari kue pembangunan ekonomi yang ke atas, ini menjadi pertanyaan besar. Dan kalau kita lihat, nanti saya jelaskan berikutnya, kebanyakannya tidak terwujud. Ya, mari kita lihat. Nah, dengan demikian, tetapi gini persoalannya ya. Ternyata strategi pembangunanisme ini banyak menimbulkan masalah. Ya, mungkin secara makro ekonomi sebuah negara itu tumbuh, tetapi muncul permasalahan yang diakibatkan oleh strategi ini, diakibatkan penggunaan strategi ini, yaitu apa? Nah, karena fokus kepada pertumbuhan ke atas, maka negara atau ekonom mengabaikan pendistribusi pendapatan nasional ke pinggir. Hanya karena fokus ke atas, mereka lupa mendistribusikannya ke pinggir. Artinya ke orang banyak, kepada masyarakat kebanyakan. Nah, sehingga timbul masalah. Miskinan meningkat, pengangguran meningkat, kesenjangan pembagian pendapatan meningkat, urbanisasi. Kalaupun mungkin tidak akan meningkat, tidak ada perubahan apa-apa untuk mengatasi itu. Maka bisa saja kita lihat misalnya negara itu makroekonominya bagus, tapi kemiskinan terasa di mana-mana. Karena kue nasionalnya tidak kue ekonominya tidak dirasakan oleh semua orang, tapi fokus pada kelompok tertentu. Maka yang semakin kaya, yang kaya, semakin miskin tetap miskin. Kesenjangan semakin kuat antara orang kaya dan orang miskin. Gini rasionya masih tinggi. Oke, seperti itu. Terjadi urbanisasi karena negara abai terhadap pembangunan di desa. Mungkin hanya fokus di kota-kota besar, khususnya di ibu kota, termasuk di Indonesia ya. Indonesia nih 70% kalau tidak salah uang nasional itu beredar di Jakarta. Ya, seperti itu. Oke, nah persoalan lainnya dari pembangunanisme adalah menganggap bahwa manusia itu hanya salah satu faktor produksi semata. Jadi manusia seperti mesin ekonomi yang bersifat material dan negara tidak perlu memperhatikan aspek-aspek non-material yang misalnya keadilan, kesejahteraan mentalnya dan sebagainya. Nah, kemudian keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan menduduki prioritas. Mungkin sama sekali tidak menjadi prioritas mungkin ya. Kalau prioritas mungkin prioritas kedua, ketiga dan sebagainya dari pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan. Oke. Nah, akibatnya yang terjadi adalah masyarakat di lapisan bawah tidak senantiasa menikmati cucuran kue hasil pembangunan itu sebagaimana yang tadi diharapkan dengan trickle down effect itu. Bahkan di banyak negara kesenjangan ekonomi semakin meningkat. Oke. Nah, yang terakhir nih, dampaknya adalah permasalahannya adalah dari pembangunanisme adalah
yaitu dalam konteks mata kuliah kita, yaitu munculnya secara masif kerusakan lingkungan. Nah, mengapa? Karena developmentalisme bila diterapkan oleh negara secara konsisten, itu mereka abai terhadap hal-hal yang di luar ekonomi. Yang mereka inginkan adalah ekonomi tumbuh, menguntungkan secara ekonomi, menghasilkan profit bagi negara dan siapapun. Hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan profit dan ekonomi diabaikan. Bahkan dalam banyak kasus, mereka sangat berani mengorbankan alam untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan ekonomi. Karena mereka fokus kepada ekonomi saja. Ya, itu. Oke, itu tentang pembangunanisme yang menjadi atau development yang menjadi salah satu faktor utama munculnya kerusakan lingkungan. Ya. Dan ideologi ini, strategi ekonomi ini banyak hampir digunakan oleh banyak negara, termasuk negara. Nah, oke, sekarang kalau para ilmuwan sosiologi sudah mengetahui bahwa penyebab utama, faktor utama penyebab lingkungan rusak itu adalah pembangunanisme, maka kira-kira apa solusinya? Oke, nah disinilah para ilmuwan sosial lingkungan juga mencoba mengajukan solusinya, jalan keluarnya. Oke, mereka mampu mengidentifikasi bahwa uh, strategi pembangunan ekonomi yang fokus kepada pertumbuhan makroekonomi dengan ideologi developmentalisme itu ternyata sangat tidak akrab terhadap lingkungan. Karena fokus kepada ekonomi, mencari profit, lupa terhadap hal lainnya. Kalau kita tidak katakan abai, tapi katakanlah lupa ya, terhadap pertumbuhan manusianya, terhadap penjagaan lingkungan dan sebagainya. Oke, itu sudah menjadi fakta sekarang ada di mana-mana. Seperti saya gambarkan di pertemuan kita sebelumnya bahwa secara global dunia alam ini mengalami kerusakan secara global dan nasional. Sekarang kita sudah mengetahui sebabnya karena adalah ideologi ekonomi yang digunakan oleh banyak pemerintah yaitu developmentalisme. Sekarang kira-kira ada nggak solusinya? Nah, para ilmuwan dan juga para ilmuwan ilmu sosial dan juga pihak-pihak tertentu termasuk mungkin PBB dan sebagainya mencoba untuk mengatasi. Nah, kalau persoalannya adalah developmentalisme, maka di sekarang solusinya adalah memunculkan ideologi pembangunan alternatif. Maka solusinya adalah mendukung dan melaksanakan dan mengimplementasikan, mendorong diterapkannya ideologi atau strategi pembangunan alternatif yang tidak merusak lingkungan seperti developmentalism, yaitu strategi ekonomi, strategi pembangunan yang justru ramah terhadap lingkungan tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonominya. Nah, inilah yang ditawarkan oleh para banyak pihak yang disebut dengan sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Nah, mungkin sering Anda dengar kan, tapi naon sebenarnya eta teh pembangunan berkelanjutan kan? Nah, kalian ngerti ya, jangan ada ya. Nah, pembangunan berkelanjutan itu adalah sebuah ideologi, sebuah strategi dan praktek ekonomi, strategi pembangunan yang dimana pembangunan itu dimaksudkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita secara ekonomi saat ini, tetapi juga kita harus memperhatikan kebutuhan kita generasi ke depan di masa depan. Kita boleh memperhatikan dan memenuhi kebutuhan kita saat ini secara ekonomi, ya dan lain sebagainya. Tapi kita jangan lupa bahwa ada generasi di depan kita yang kita perhatikan. Artinya bahwa pembangunan yang kita buat itu tidak boleh mengabaikan kepentingan generasi mendatang, anak dan cucu Anda, buyut dan sebagainya. Jangan sampai Anda mungkin sekarang hidupnya Anda nikmat, tapi Anda akan meninggalkan warisan dunia yang rusak kepada anak cucu Anda. Maka disinilah pentingnya menerapkan model pembangunan yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Artinya bukan hanya berhenti pada Anda saat ini, tapi juga berlanjut kepada hari besok, lusa, tahun depan, untuk generasi depan. Generasi Anda, generasi cucu Anda, dan sebagainya. Ya. Maka di sini poinnya adalah sustainability. Sustain, artinya kalau sustain ini artinya bisa bertahan untuk ke depan. Sustainability bisa bertahan, keberlanjutan.
bisa bertahan untuk selanjutnya. Artinya bukan untuk kepentingan saat ini, bukan untuk hari ini, tapi untuk menciptakan memenuhi kebutuhan di masa depan, untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan kita sebagai manusia dan kelestarian ekosistem lingkungan. Ya, itu. Nah, istilah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development itu merupakan pendekatan ekonomi pembangunan yang menyeluruh, di mana prosesnya akan membawa kita kepada tujuan akhir yang berkelanjutan. Artinya, kebutuhan ekonomi kita tercapai pada saat ini. Tapi juga itu tidak merusak kebutuhan dan kepentingan generasi di masa depan. Dengan tidak merusak lingkungan. Dengan tetap memperhatikan aspek-aspek di luar ekonomi. Nah, oke. Oke, mari kita lihat lebih lanjut. Oke, sekarang prinsipnya apa dari pembangunan berkelanjutan ini? Pembangunan berkelanjutan itu punya prinsip bahwa pemenuhan tujuan-tujuan pembangunan manusia dengan secara terus-menerus itu harus menjaga kemampuan alam dalam menyediakan sumber daya alam kepada kita. Oke? Dan layanan ekosistem terus bergantungnya ekonomi dan masyarakat. Jadi prinsip yang dipegang oleh pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dibuat oleh manusia sekarang ini, oleh negara-negara itu, harus memperhatikan bagaimana kemampuan alam ini dalam menyediakan apa itu, menyediakan sumber daya alam kepada kita. Jangan sampai kemampuannya digali terus, diambil dan sebagainya, akibatnya rusak. Habis di masa kita dan tidak di masa depan. Oke, seperti itu. Nah, tujuannya pembangunan berkelanjutan itu adalah terciptanya masyarakat di mana semua kondisi kehidupan dan sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa merendahkan integritas dan stabilitas sistem. Nah, saya kira ini Anda paham ya, jelas bahwa dengan strategi pembangunan berkelanjutan, dan kalau kata boleh Anda sebagai ideologi, kalau Anda ke sebagian orang, bahwa tujuannya satu aja, bahwa terciptanya keadaan masyarakat di mana semua kondisi kehidupan sumber daya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, tetapi tanpa mengabaikan integritas dan stabilitas sistem alam. Ya, ini penting tuh, kebutuhan kita sebagai manusia, tapi juga menjaga integritas alam. Dan ini, bisakah ini? Bisa, ya, dilakukan. Karena itu, nah ini yang ada 3 pilar utama yang dipegang dalam pembangunan berkelanjutan ya. Satu, nah tadi tuh, pengembangan ekonomi. Jelas, pembangunan berkelanjutan tidak anti perkembangan ekonomi. Ekonomi harus tetap dijalankan karena kita butuh ekonomi. Oke, untuk kebutuhan kita. Negara boleh tumbuh ekonominya. Atau dengan bahasa yang simpel, Anda sebagai pengusaha boleh mencari profit kepentingan ekonomi Anda. Negara boleh menciptakan profit dengan bisnis mereka. Perusahaan-perusahaan boleh. Boleh. Oke. Tetapi dikontrol dan dibatasi oleh prinsip yang kedua, oleh pilar yang kedua, yaitu pengembangan sosial. Nah, negara yang memegang prinsip memegang pembangunan berkelanjutan, mereka akan juga memperhatikan bagaimana pengembangan pembangunan manusianya. Boleh mencari untung, tapi jangan lupa masyarakatnya. Jangan abaikan hak mereka. Jangan abaikan budaya mereka. Jangan abaikan kultur mereka. Jangan abaikan hak-hak mereka. Nah, yang sering terjadi adalah misalnya pemerintah ingin ingin membuka hutan misalnya untuk kepentingan perkebunan, tapi mereka mengabaikan masyarakat di sekitarnya, budaya mereka, sehingga tergerus, ekonomi mereka terganggu, dan hak-hak ulayat mereka terganggu. Nah, ini yang tetap diperhatikan. Jadi, boleh Anda mencari untung, negara mencari untung, ekonomi tumbuh, tapi jangan lupa perhatiin orangnya, karena perlu juga dibangun tuh orangnya. Perhatikan hak mereka, bukan cuma kepentingan ekonomi. Yang ketiga, yaitu perlindungan lingkungan. Nah, ini saya kira Anda boleh mencari untung dalam ekonomi Anda
tetapi Anda harus perhatikan masyarakat. Dan yang ketiga, perhatikan juga alam. Ini penting karena Anda bukan yang terakhir hidup di bumi ini, dan bumi adalah satu-satunya karena akan ada generasi ke depan setelah Anda. Anak-anak Anda, cucu Anda, buyut Anda, dan sebagainya. Masa Anda akan mewariskan bumi yang rusak kepada anak cucu Anda, kan? Ya kan? Nah, di sini terjadinya tiga pilar utama ini harus saling berkaitan antara tiga ini. Ya, ekonomi harus tetap berkembang, tetapi masyarakat kepentingan harus dijaga dan kelestarian alamnya harus dijaga. Ini adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Harus ada sinergi, harus terciptanya keseimbangan antara yang tiga ini. Supaya apa? Kita hidup terpenuhi kebutuhan kita, tetapi juga kebutuhan kita sebagai manusia terpenuhi, dan lingkungan dan alam kita tetap terjaga. Karena ini adalah satu-satunya ekosistem di mana kita hidup. Ya, seperti itu. Nah, ada dua konsep inti yang mesti Anda pahami dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu kebutuhan. Pertama, kebutuhan. Nah, nyambung sih. Karena memperhatikan orang, people dalam segi pengembangannya, maka pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan kebutuhan, terutama kebutuhan pihak mereka yang termarginal, kelompok-kelompok bawah, pihak miskin, katakanlah, orang-orang kecil. Jangan hanya semata-mata ingin perubahan ekonomi nasional ke atas, mereka lupa memperhatikan orang-orang kecil. Nah, biasanya kan begitu. Developmentalisme kan begitu, yang ditumbuh ekonomi tapi lupa terhadap orang-orang kecil. Maka pembangunan berkelanjutan, oke ekonomi tumbuh, tapi jangan lupa kebutuhan orang-orang kecil, masyarakat bawah, masyarakat miskin harus dipenuhi. Supaya mereka bisa hidup dengan layak. Ya, kemiskinan dengan demikian bisa dikurangi. Kalau tidak bisa dihilangkan. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah keterbatasan. Prinsip pembangunan berkelanjutan memperhatikan keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan alam. Alam ini kan seperti saya jelaskan di minggu sebelumnya punya keterbatasan. Punya daya dukung terhadap kebutuhan kita, tapi terbatas. Ya kan? Akan habis misalnya kalau Anda gali terus misalnya airnya untuk kepentingan bisnis, itu gunung-gunung bisa habis airnya. Ya, mata air bisa banyak ya. Seperti yang terjadi, banyak mata air yang habis kan disedot oleh perusahaan-perusahaan air minum. Ya. Nah, daya dukung alam itu terbatas. Nah, Anda harus perhatikan itu. Ya, karena itu jangan sampai dia dikeruk habis-habis untuk masa sekarang. Anda harus jaga untuk masa depan. Ya. Nah, prinsip-prinsip pembangunan ini sebenarnya sudah menjadi semacam pandangan dan komitmen banyak orang dunia, bahkan termasuk PBB sendiri. Maka Majelis Umum PBB mengadopsi 2030 Agenda for Sustainable Development. Jadi PBB sendiri mengadopsi dan menyarankan kepada banyak negara untuk mengadopsi Sustainable Development ini, dan kemudian pada tahun 2030 diharapkan semua orang sudah melakukan itu. Semua negara sudah melakukan Sustainable Development. Ya, sehingga terciptanya keseimbangan antara ekonomi, manusia, dan lingkungan yang universal, yang integral dan transformatif. Nah, disinilah PBB menetapkan apa yang disebut dengan Sustainable Development Goals, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, ada 17 tuh tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh PBB. Ya, ini banyak tuh. Oke, dari mulai bahwa pembangunan itu sekarang tidak boleh hanya hanya fokus kepada pembangunan ekonomi saja seperti pembangunanisme yang hanya ke atas. Tapi perhatikan juga, satu, menurut SDGs ini, kemiskinan harus dihilangkan. Tidak boleh lagi ada orang lapar. Kesehatan harus diperhatikan. Pendidikan harus diciptakan dengan ekonomi yang ada. Kesetaraan gender diciptakan. Nah, air bersih dan sanitasi harus menjadi prioritas masyarakat negara. Energi yang terjangkau dan bersih, energi yang bisa terbarukan, itu harus didorong terus diciptakan. Oke. Nah, semua orang termasuk masyarakat bawah harus punya akses kepada pekerjaan yang layak. Ya, kemudian boleh, nah, makanya tetap industri harus tetap tumbuh.
tapi dengan inovasi-inovasi yang mengarah kepada yang ramah terhadap lingkungan. Infrastruktur tetap harus dibangun, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan. Ya. Nah, terus model pembangunan berkelanjutan itu juga harus difokuskan kepada mengurangi ketidakadilan sosial. Kesenjangan antara kaya dan miskin harus semakin tidak melebar. Ya, dikurangi deh. Kalau mungkin tidak bisa dihapuskan, tidak dikurangi sedikit demi sedikit. Orang-orang yang membangun kota-kota itu harus memperhatikan bahwa bangunan itu adalah berkelanjutan. Seorang mayor, seorang wali kota, atau seorang gubernur itu harus punya pikiran pembangunan berkelanjutan sehingga kotanya menciptakan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan ekonomi, masyarakat, dan profit dan lingkungannya. Nah, juga ketika ada perilaku konsumsi kita juga harus bertanggung jawab. Artinya, kalau Anda punya pilihan, pilihlah konsumsi yang memang ramah terhadap lingkungan. Anda sebagai produsen juga sama. Anda harus menjadi produsen yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, bukan cuma mencari profit. Iklim harus dibenahi. Sekarang ada perubahan iklim yang luar biasa. Nah, semua orang, semua negara ingat ini, bahwa kerusakan iklim ini yang global ini kalau bisa ditahan. Misalnya suhu yang menaik itu bisa dipertahankan, tidak lagi menaik semakin menaik, karena akan mengakibatkan bencana besar, misalnya melelehnya kutub utara. Kehidupan yang ada di laut diperhatikan, ikannya dan ekosistem sebagainya, sehingga terciptanya apa itu kehidupan laut yang sehat, airnya yang sehat. Ya. Juga di daratan, perhatikan kan, jangan sampai tanahnya semakin rusak, terpolusi, airnya semakin habis dan sebagainya. Terus selanjutnya, pembangunan berkelanjutan mendorong negara-negara untuk selalu fokus kepada perdamaian. Penting, jangan cuma fokus pada ekonomi, tapi juga penting menciptakan perdamaian di dalam negaranya masing-masing, menciptakan keadilan, dan tetapi juga menciptakan lembaga negara yang kuat. Kalau negara yang kuat, stabil, itu mereka akan punya banyak waktu, punya kesempatan untuk membangun. Sebaliknya kalau negara itu tidak stabil, tidak kuat, pemerintahnya ganti-ganti wae, bahkan sengketa terus, akan susah membangun secara ekonomi, secara manusia, dan menjaga lingkungan. Yang terakhir, nah pentingnya kolaborasi, kemitraan antar negara. Saatnya sekarang Anda bekerja sama dengan orang lain, tidak zaman lagi Anda bekerja sendiri karena punya kemampuan. Bagaimanapun setiap negara punya keterbatasan, maka negara harus berkolaborasi dengan negara lain untuk menciptakan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Ya, oke. Nah, itulah uraian saya tentang topik hari ini mengenai salah satu sebab utama uh, rusaknya lingkungan, yaitu developmentalisme. Anda harus mengerti nih, ya, prinsip-prinsipnya. Dan solusinya adalah sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Nah, prinsipnya ada tiga, bahwa untuk mengatasi persoalan lingkungan ini, negara-negara dan semua pihak harus memperhatikan 3P sebagai salah satu prinsip sustainable development, yaitu P pertama, profit. Boleh negara, pengusaha atau siapapun mencari profit. Artinya ekonomi Anda boleh tumbuh. Tapi Anda perhatikan P yang kedua, yaitu people, masyarakat, orang. Anda boleh cari untung, tapi jangan lupa perhatikan kepentingan masyarakat. Keadilan jangan sampai Anda abaikan buat mereka. Jangan sampai budaya mereka rusak, kultur mereka rusak, integrasi terjadi, dan sebagainya. Hak mereka harus dijaga. Ketiga, planet. Anda boleh mencari untung, profit. Anda harus perhatikan masyarakat. Dan Anda harus perhatikan planet, bumi ini. Lingkungan ini harus Anda perhatikan. Ini adalah tiga triple P yang saling terkait, yang tidak boleh abai salah satunya. Kalau abai salah satunya, maka akan terciptalah kerusakan lingkungan seperti yang sekarang terjadi ini. Mudah-mudahan ini belum terlambat, disadari oleh banyak orang, termasuk pemerintah, sehingga kerusakan lingkungan bisa semakin dicegah kalau tidak bisa diatasi atau dihilangkan, ya. Penting tiga prinsip ini. Profit boleh,
Tapi perhatikan people, perhatikan juga planet. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Sampurasun.